Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Baik, perkenalkan, nama saya Alwi Maulana Rahman dari program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menceritakan kisah pentingnya menghormati orang lain. Baik, dengarkan baik-baik dan simak kisah yang akan saya bawakan. Dini hari itu, Ali bin Abi Thalib bergegas bangun untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Rasulullah tentulah sudah berada di sana. Rasanya hampir tidak pernah Rasulullah keduluan orang lain dalam berbuat kebaikan. Tidak ada yang istimewa, karena memang itulah aktivitas yang sempurna untuk memulai hari. Dan bertahun-tahun lamanya, Ali bin Abi Thalib sudah sangat terbiasa. Langit masih gelap, cuaca masihlah dingin, dan jalan masih pula diselimuti kabut pagi yang turun bersama embun. Ali melangkahkan kakinya menuju masjid. Dari kejauhan, lambat-lambat sudah terdengar suara Bilal memanggil-manggil dengan azannya yang berkumandang merdu di segenap penjuru kota Madinah. Namun, belumlah begitu banyak melangkah di jalan menuju masjid, di hadapannya ada sesosok orang. Ali mengenalinya sebagai seorang kakek tua yang beragama Nasrani. Kakek tua itu melangkahkan kakinya teramat pelan sekali. Itu mungkin karena usianya yang telah lanjut. Tampak sekali ia sangat berhati-hati menyusuri jalan. Ali sebenarnya sangat tergesa-gesa. Ia tidak ingin tertinggal mengerjakan sholat tahiyat masjid dan qobliyah subuh sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Ali paham benar bahwa Rasulullah mengajarkan supaya setiap umat muslim menghormati orang tua, siapapun itu dan apapun agamanya. Maka Ali pun terpaksa berjalan di belakang kakek itu. Tapi apa daya, si kakek berjalan amat lambat. Dan karena itu pula lah langkah Ali jadi melambat. Kakek itu lemah sekali, dan Ali tidak sampai hati untuk mendahuluinya. Ia khawatir kalau kakek Nasrani itu terjatuh atau kena celaka. Setelah sekian lamanya berjalan, akhirnya waktu mendekati masjid. Langit sudah mulai terang. Kakek itu melanjutkan perjalanannya melewati masjid. Ketika memasuki masjid, Ali menyangka sholat subuh berjamaah sudah usai. Ia bergegas. Ali terkejut sekaligus gembira. Ternyata Rasulullah dan para sahabat masih ruku pada rakaat yang kedua. Berarti Ali masih punya kesempatan untuk memperoleh sholat berjamaah jika masih bisa menjalankan ruku bersama. Berarti ia masih dapat satu rakaat sholat berjamaah. Sesudah Rasulullah mengakhiri sholatnya dengan salam, Umar bin Khattab memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa hari ini sholat subuhmu tidak seperti biasanya? Ada apakah gerangan?" Rasulullah balik bertanya, "Kenapakah wahai Umar? Apa yang berbeda?" Umar menjawab,
Kurasa sangat lain ya Rasulullah. Biasanya engkau ruku dalam rakaat yang kedua tidak sepanjang pagi ini. Tapi tadi itu engkau ruku lama sekali. Kenapa? Tanya Umar. Rasulullah menjawab, aku juga tidak tahu. Hanya tadi pada saat aku sedang ruku dalam rakaat yang kedua, malaikat Jibril tiba-tiba turun, lalu menekan punggungku, hingga aku tidak dapat bangun iktidal, dan itu berlangsung lama, seperti yang engkau ketahui juga. Umar makin heran. Mengapa Jibril membuat seperti itu ya Rasulullah? Nabi berkata, aku juga belum tahu. Jibril belum menceritakannya kepadaku. Dengan kehendak Allah, beberapa waktu kemudian, malaikat Jibril pun turun. Ia berkata kepada Nabi SAW, Muhammad, aku tadi diperintahkan oleh Allah untuk menekan punggungmu dalam rakaat yang kedua, sengaja agar Ali mendapatkan kesempatan sholat berjamaah denganmu, karena Allah sangat suka kepadanya, bahwa ia telah menjalani ajaran agamanya secara bertanggung jawab. Ali menghormati seorang kakek tua Nasrani. Dari penghormatannya itu, sampai ia terpaksa berjalan pelan sekali. Karena kakek itu berjalan pelan pula. Jika punggungmu tidak kutekan tadi, pasti Ali akan terlambat dan tidak akan memperoleh peluang untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah denganmu hari ini. Mendengar penjelasan Jibril itu, mengertilah kini Rasulullah. Beliau sangat menyukai perbuatan Ali, karena apa yang dilakukannya tentu menunjukkan betapa tinggi penghormatan umat Islam kepada orang lain. Satu hal lagi, Ali tidak pernah ingin bersengaja terlambat atau meninggalkan amalan sholat berjamaah. Rasulullah kemudian menjelaskan kabar itu kepada para sahabat. Dari kisah tersebut, toleransi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, adat istiadat, dan cara pandang. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu dan kelompok masyarakat, serta kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lainnya. Demikianlah kisah Ali bin Abi Thalib yang terlambat melaksanakan sholat subuh. Semoga dengan kisah ini kita lebih bisa lagi menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, lebih bisa toleransi, meningkatkan kecintaan kita kepada Islam dan meningkatkan keimanan kita. Cukup sampai di sini cerita yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.